Sebelumnya, kita sudah mengenal arsip dinamis. Sekarang, kita mengenal arsip statis yuk. Dari segi bahasa sendiri, arsip statis adalah tidak bergerak, tidak aktif, dan tidak berubah keadaannya. Yap, seperti itulah arti dari arsip statis. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya dan dipermanenkan. Arsip statis yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi sendiri adalah arsip yang bernilai kesejarahan yang diberikan oleh pencipta arsip dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi politik, atau perorangan. Bagaimana cara mengelola arsip statis? Ada 4 unsur dalam pengelolaan arsip statis, diantaranya 1. Akuisisi arsip statis, 2. Pengolahan arsip statis, 3. Preservasi arsip statis, dan 4. Akses arsip statis. Pertama, akuisisi arsip statis. Akuisisi arsip statis merupakan suatu kegiatan yang diawali dari penyerahan arsip statis dari penciptaan arsip ke lembaga kearsipan. Pada proses ini terjadi penyerahan hak pengelolaan untuk disimpan di lembaga kearsipan sebagai penamahasan arsip statis. Kedua, pengolahan arsip statis. Pada bagian ini, arsiparis melakukan pemilahan, pendataan inventaris, dan guide arsip dengan berbagai berkas. Nah, pada saat ini, Sobat Arsip harus melakukannya dengan teliti dan benar ya, atas usul dan atas aturan asli, agar tercipta pengendalian arsip statis yang efektif, efisien, dan sistematis. Contohnya, bidang pengolahan arsip saat ini sedang mengolah arsip Departemen Penerangan. Jadi, arsiparis tersebut memilah berkas-berkas kepegawaian yang dikerjakan, yaitu arsip DPN, mulai dari SK gaji, berkas, ijazah, dan lainnya, yang kemudian dijadikan menjadi satu berkas dan disimpan dalam suatu box. Kemudian barulah diproses oleh arsiparis. Yang lain dalam bidang pendataan dengan membuat suatu daftar yang terdiri dari nomor arsip, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, jumlah, dan klasifikasi arsip. Selanjutnya, arsiparis akan melakukan inventaris arsip, yaitu kegiatan mencatat hasanah arsip dengan tujuan pengontrolan sehingga dapat ditemukan kembali baik saat digunakan ataupun saat proses pengembalian arsip, berdasarkan sumber asalnya sesuai dengan aturan dan prinsip penggunaan dalam pengembalian arsip, yang mulanya berceceran disesuaikan ke tempat asalnya. Tahapan dalam inventarisasi arsip statis adalah pembuatan deskripsi sementara, pembuatan skema pengaturan arsip, serta penomoran definitif. Penomoran definitif ini berdasarkan masalah yang sama. Dan yang terakhir, penataan. Penataan disesuaikan dengan label pada sampul arsip dan disimpan sesuai label box. Tahap selanjutnya dalam pengelolaan arsip statis adalah preservasi arsip statis. Preservasi artinya pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Apa yang dilindungi dari arsip statis adalah keselamatan dan kelestarian arsip statis baik fisik maupun informasinya, agar dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama melalui penyimpanan, perlindungan, dan pemeliharaan arsip statis. Foto-foto, arsip peta, arsip kearsitekturan yang memiliki nilai kesejarahan disimpan dalam dikelola dengan baik. Perawatan dari setiap media tentu berbeda pula cara merawatnya. Selain media, jenis kerusakan seperti jamur, serangga, korosi tinta, dan lain-lain juga mempengaruhi proses preservasi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting dilakukan tahap preservasi ini. Preservasi arsip statis dilakukan dengan 2 cara, yaitu preventif dan kuratif. Pelaksanaan preservasi preventif adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan jenis sarana simpan. 2. Pemilihan media simpan arsip. 3. Pengaturan suhu dan kelembaban. 4. Pembersihan lingkungan sekitar depo arsip. 5. Fumigasi. Preservasi kuratif adalah preservasi arsip bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang mulai atau sudah rusak. Kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang umur arsip. Kegiatan pada proses preservasi kuratif yaitu laminasi, enkapsulasi menyambung laminasi dengan kertas Concord. Akses arsip statis merupakan ketersediaan arsip statis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal, serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Penetapan akses arsip statis didasarkan pada sifat terbuka dan tertutup. Bersifat terbuka apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari penciptaan arsip terdapat persyaratan tertentu. Bersifat tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain sesuai dengan lingkungan kewenangan.
Bagaimana Sobat Arsip? Apakah bisa difahami? Demikian pengelolaan arsip statis. Semoga bermanfaat untuk kepentingan pengelolaan arsip yang lebih baik, efektif, dan sistematis. Salam arsip.